Hai semua, selamat datang di HMPD Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa PSK 2018 yang kebetulan juga menjabat jadi sekretaris bidang di HMPD. Ini dia Kak Dia. Terus Kak, tadi balik ke awal dikit ya Kak, kan tadi Kakak pernah nyinggung kalau misalnya metode belajar di kuliah sama SMA ini beda kan Kak? Kalau misalnya metode Kakak sendiri tuh gimana sih Kak, metode belajar Kakak di PSK? Metode belajarku gini. H-1 sebelum kuliah, aku selalu baca materi untuk besok. Kalaupun nanti ada yang nggak ngerti, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah minimal saat di kelas aku nggak blank, nggak ngerasa dokternya ngomong apaan sih, nggak ngerti sama sekali gitu. Nah terus hari H, aku pastinya berusaha buat perhatiin, dengerin, catat semua materi yang disampaikan dokternya dengan semaksimal mungkin. Terus setelah pulang, aku review sedikit, terutama buat bagian-bagian yang mungkin kurang aku pahami. Nah, tapi kalau banyak tugas gimana Kak? Gitu. Nah kalau banyak tugas, biasanya aku lebih memilih mengerjakan tugas dulu, baru belajar. Tapi kalau seandainya memang di hari itu kalian waktunya terbatas banget, nah itu aku lebih memilih kerjain tugas dan belajar buat materi besok. Sedangkan untuk reviewnya bakal aku geser ke weekend, ke Sabtu dan Minggu, karena waktunya di sana lebih banyak dan lebih kosong. Kak, kalau dari metode Kakak tadi kan kayaknya emang udah agak sibuk ya Kak PSK Kak. Penting nggak Kak menurut Kakak buat ikut perlombaan atau organisasi-organisasi gitu Kak? Kalau menurut aku penting banget ya, karena kalau kita jadi dokter nanti itu nggak cukup cuma pakai ilmu aja. Jadi sederhananya gini, oke deh kita pintar nih, tapi nggak ada orang yang kenal sama kita. Ya nggak bakal ada pasien yang datang dong ke kita. Sombong amat. Nah, caranya untuk dikenal banyak orang adalah dengan ikut organisasi dan lomba ini. Oke. Di organisasi ini kita banyak banget dapat skill-skill dan pengetahuan-pengetahuan yang nggak kita dapetin di kelas. Kayak misalnya skill berbicara di depan banyak orang, skill menjadi leader, skill untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar, dan lain-lain. Jadi buat kalian, jangan ragu buat ikut organisasi, karena mungkin dengan kalian ikut organisasi, justru kalian bakal nemuin teman-teman yang klop buat cerita, buat berkeluh kesah, sehingga kalian menganggap organisasi itu justru jadi refreshing buat kalian. Siap. Ada bapak-bapak teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman organisasi Kakak di PSK ada apa aja sih Kak? Oke, aku cerita dulu kali ya. Aku di PSK ini ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Kenapa sih kok aku memilih ikut organisasi ini di antara banyaknya organisasi yang ada di FKUD? Karena waktu itu aku ngelihat kakak-kakak HMPD pas perkenalan organisasi itu beda banget. Mereka itu bawa happy vibes aja buat aku. Jadi aku memilih HMPD karena itu, dan selain itu juga bidang-bidang di HMPD itu menarik-menarik banget teman-teman. Ada bidang tentang keilmuan, kajian, pengembangan mahasiswa, teknologi, pengabdian, dan dana usaha. Jadi semua minat yang teman-teman punya pasti bakal ketampung di HMPD. Terus untuk pengalaman organisasiku, di tahun pertama aku sebagai staff, alhamdulillah dapat banyak banget pengetahuan dari setiap proker yang aku jalani, karena di setiap proker itu pasti punya problem yang beda-beda. Dan dari situ aku bisa cari solusi, belajar untuk gimana cara menyelesaikan setiap problem itu. Dan nanti dari pembelajaran itu bakal aku aplikasiin di kedepannya gitu. Terus habis itu alhamdulillahnya ya, aku bersyukur kenapa kok aku dulu memutuskan untuk organisasi, karena sekarang kalau dipikir-pikir seandainya dulu aku nggak ikut organisasi, udah kebayang seberapa sempitnya lingkup pertemananku. Aku
pasti bakal cuma kenal sama teman-teman yang di kelas aja. Jadi aku bersyukur banget sama diriku sendiri karena dulu udah mau memutuskan untuk ikut organisasi. Terus di tahun kedua, alhamdulillah aku masih dikasih kepercayaan buat lanjut jadi BPH. Nah, di sini tanggung jawabnya pasti jauh lebih besar ya, tapi tetap seru kok. Jadi aku senang dampingin adik-adik stafku buat berproses bareng-bareng. Terus aku juga sebisa mungkin membuat mereka senyaman mungkin di HMPD ini, dan mereka pastinya harus dapat esensi dari semua proker yang mereka jalani. Sibuk ya kak berarti kayak dia ini. Terus tadi yang udah aku dengar kakak itu belajarnya keren iya, terus kakak organisasi iya, kakak lomba-lomba iya, sama kakak kan tadi kakak bilang kakak berbisnis juga. Gimana sih kak cara kakak ngebagi waktu biar nggak ada yang ketinggalan atau keteteran gitu kak? Ya, jadi bener banget, aku emang ngelakuin itu semua. Aku belajar, organisasi, lomba, berbisnis juga. Nah, caranya aku membagi waktu itu sebenarnya simpel aja ya teman-teman. Yang penting aku harus selalu bikin jadwal. Ya, aku bikin jadwal apa yang mau aku lakuin besok. Bahkan kalau bisa aku bikin jadwal itu dari seminggu sebelumnya. Nah, kalau aku udah bikin jadwal, maka aku bisa memperkirakan nih, jam berapa sampai jam berapa aku ngerjain A, jam berapa sampai jam berapa aku ngerjain B, dan seterusnya. Nah, jadi aku itu ada gambaran jelas aku gimana cara ngebagi waktu 24 jam itu buat ngerjain semua kegiatan yang jadi kewajibanku. Nah, sehingga nanti kalau udah bisa memperkirakan, udah punya gambaran, nanti pasti semuanya bakal dikerjain dan gak bakal ada yang kelewat. Karena kalau menurutku pasti beda banget orang-orang yang gak bikin jadwal dengan yang bikin jadwal. Karena kalau orang-orang yang gak bikin jadwal itu, semua kegiatannya pasti cuma melayang-layang aja di pikiran, dan itu bikin mereka jadi seenaknya buat ngelakuin sesuatu, gak diperhitungkan gitu. Nah, kalau gak diperhitungkan, nanti pasti ada aja kegiatan yang kelewatan, yang gak sempet dikerjain. Terus nanti akhirnya ditunda besok, besoknya ditunda lagi, sampai lama-lama numpuk. Dan sebenarnya itu yang membuat kita jadi capek sendiri. Kok ngerasa banyak banget sih kerjaannya, padahal itu gara-gara kita sendiri gitu. Terus kak dengan planning itu kakak pernah nggak ngerasa kayak aduh capek, aduh bosen banget nih di PSK? Terus kalau pernah kak, gimana kak cara kakak ngatasin rasa-rasa jenuh itu? Ya pernah. Jadi jenuh lelah itu hal wajar yang pasti pernah dialami sama semua orang. Dan itu dari bidang apapun ya, entah mahasiswa, entah pekerja, entah ibu rumah tangga, itu pasti pernah mengalami jenuh dan lelah. Dan ini ngelek jaringan Telkomsel macam tak. A few moments later. Bahkan aku tuh pernah sampai nangis juga karena udah ngerasa capek banget gitu. Tapi gak apa-apa, take your time aja, kalian bisa istirahat dulu, kalian bisa ngelakuin hal-hal yang kalian suka dulu. Mungkin kalian suka nyanyi, suka masak, suka olahraga, suka main musik, dan lain-lain. Nah, karena dengan kalian ngelakuin hal yang kalian suka, aku percaya kalau itu semua bakal bisa nge-recharge semangat kita. Nah, nanti kalau semangatnya udah balik, baru deh kita bisa lanjutin kewajiban belajar kita lagi. Tuh. Iya. Kak, terus ada nggak kak tips dari kakak buat semuanya, buat teman-temanku mungkin, atau buat maba-maba juga, tips buat bertahan di PSKED ini? Tips buat bertahan ya, dari aku, kamu dan kita. Kalian nikmatin aja prosesnya. Kalaupun sekarang kalian lagi ngerasa capek banget, ngerasa susah banget, ngerasa nggak bisa, nggak apa-apa. It's okay, kalian bisa cerita ke teman-teman, cerita ke orang tua, cerita ke dosen pembimbing juga. Nah, karena percaya aja sama aku, nanti di masa depan kalian pasti bakal bangga banget sama diri kalian karena kalian udah bisa ngelewatin ini semua, dan itu bakal jadi cerita yang berharga banget buat kalian. Tapi bohong. Tapi kak, ada nggak hal-hal khusus yang harus disiapin sebagai mahasiswa kedokteran? Hal-hal khusus yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa kedokteran ya menurut aku itu kemauan dan
motivasi. Kemauan ini sebenarnya dalam bentuk apapun, tapi terutamanya adalah kemauan belajar. Karena kalau sekalinya kalian masuk ke dalam dunia kedokteran, itu artinya kalian juga udah harus siap buat jadi long life learner. Kalian udah harus siap belajar sepanjang hayat, kalian udah harus siap belajar seumur hidup kalian, gitu. Dan selain itu, kita juga butuh banget namanya motivasi, karena kalau cuma mau aja tapi nggak ada motivasi yang ngedorong, ya sama aja nggak jalan. Jadi, penting banget kemauan dan motivasi itu. Kalian tinggal cari aja why-nya. Kenapa sih kok aku ini mau masuk pendidikan dokter? Kenapa sih kok aku ini mau belajar sampai kayak gini? Kenapa sih kok aku mau ngelakuin ini semua? Nah, intinya pokoknya kalian cari aja, ingat-ingat lagi tujuan akhir kalian apa. Nah, itulah yang bisa bikin kalian jalan terus. Oke. Terus Kak, terakhir, ini kan lagi zaman-zamannya mahasiswa baru masuk ya Kak. Ada nggak pesan dari Kakak buat mahasiswa-mahasiswa baru ini supaya bisa sesukses Kak Dia ke depannya? Oke, aku sapa dulu ya mahasiswa baru. Halo angkatan 2020, pesan dari aku singkat aja sih, pokoknya kalian harus semangat terus, nikmatin prosesnya, dan percaya bahwa kalian nanti bakal meraih hasilnya sendiri. Gitu. Makasih banyak ya Kak, sharingnya ini keren banget Kak, aku dapat banyak banget juga dari Kakak. Semoga Kak Dia sukses terus ke depannya dan pokoknya sukses selalu deh Kak di kesibukan-kesibukan Kakak ini. Terima kasih ya Disha, semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua dan membawa dampak positif buat kalian juga. Makasih Kak. Oke, berarti sekian dari podcast kali ini. Terus jangan lupa ditonton podcast-podcast selanjutnya dan jangan lupa ya tadi dicek ke website-nya Kak Dia, ya kan Kak? Bener banget. Sama jangan lupa ditanam ya guys kemauan dan motivasinya. Makasih, sekian dari kita. Dadah.